Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitasari dengan NIM 2411 program studi informatika. Saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran untuk mata kuliah berbasis data. Video ini akan membahas secara mendalam penggunaan bahasa SQL, khususnya dua komponen utama, yaitu DDL dan Definition Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk membangun karakter atau struktur database. Yang kedua, berlama-lama, mari kita langsung masuk ke demonstrasinya. Baik, create database itu create database toko elektronik, baru titik koma. Jangan lupa kita running dulu. Oke, udah bisa. Selanjutnya jangan lupa kita harus masuk ke database tersebut agar tabel yang kita buat tidak nyasar ke database yang lain. Kita gunakan perintah use. Oke. Use toko elektronik titik koma, baru kita running lagi. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian story bawah, database sudah dipilih. Sekarang kita masuk ke inti detail, yaitu kita butuh minimal 3 tabel. 3 tabel pertama yaitu mendefinisikan apa saja atribut dari sebuah barang. Langsung saja kita create tabel barang titik koma, lalu ID barang saya gunakan INT karena ID biasanya angka. Key wajib agar setiap barang punya identitas unik dan tidak ganda. Lalu nama barang, varchar 100 buka kurung tutup kurung sama dengan koma, varchar 100 artinya nama barang maksimal 100 karakter. Lalu harga desimal 10,2. Nah, untuk harga saya pakai desimal 10,2, artinya 10 digit angka total dengan 2 digit di belakang koma. Ini standar format mata uang agar presisi. Lalu yang terakhir, stok INT cukup karena pasti dimana kita langsung kita eksekusi. Oke, berhasil tabel. Sekarang udah jadi. Lalu kita lanjut ke tabel 2, itu adalah pangkat. Pertama-tama kita buat tabelnya dulu, yaitu create tabel pelanggan. Lalu ID pelanggan, INT, primary key, baru nama pelanggan, baru varchar, yaitu berarti maksimal 100 karakter. Baru kita masukin alamat, itu alamatnya kita gunakan teks. Lalu kita eksekusi F9. Oke, tabel kedua sudah selesai. Nah, ini bagian yang paling penting. Tabel ketiga adalah transaksi. Tabel ini akan menghubungkan pelanggan dan barang. Disinilah konsep relational database bekerja menggunakan foreign key. Oke, langsung aja kita ke create table transaksi.
ID transaksi INT, primary key, baru ID pelanggan sama INT, lalu ID barang lagi INT, yaitu merujuk tabel barang, yaitu barang INT. Lalu kita masukkan tanggal ID, tanggal transaksi, date, koma, foreign key, ID pelanggan, references pelanggan ID, baru koma, lalu kita masukin foreign key lagi, ID barang, nah, perintah itu di atas memastikan bahwa kita tidak bisa masukkan transaksi untuk pelanggan yang datanya belum terdaftar. Ini menjaga internet gratis, data, market eksekusi, lalu F9. Ya, lupa masukin ID-nya. Di sini pelanggan. Nah, kita tes. Oke, udah bisa. Baru kita ke alter table pelanggan, nomor 08 varchar. Di sini kita kasih 15. Oke. Di sini fungsinya menambah kolom baru. Saya pakai 15 karena nomor HP tidak akan dijumlahkan langsung ketika di running. Untuk mengecek tabel nomor telepon sudah dibuat, kita tinggal menggunakan perintah ini, describe pelanggan. Nah, oke. Di sini ada tabel nomor teleponnya sudah ada ya. Untuk mendemonstrasikan perintah hapus, saya tidak mau menghapus tabel utama. Jadi saya harus membuat tabel lagi yang lain. Lalu ID INT, info varchar, $50. Di sini kita masukkan insert into table sampah, values 1,5
database tutup kurung kita coba truncat table di sini label sampahnya sudah ada, jadi di sini sudah ada ID-nya ya yang sama itu. Oke, lalu kita coba yang kedua itu drop table dengan table sampah, kita run. Kita refresh dulu. Di sini udah bilang ya keinginan permanen dari database. Sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu DML. Kalau di DL tadi itu membangun rumahnya. DML itu kita dalam proses mengisi perabotannya dan aktivitas di dalamnya. Perintah pertama adalah insert atau install. Kita harus isi data induk dulu yaitu barang dan pelanggan. Saya akan input 3 database barang elektronik. Oke, kita langsung saja insert into barang. Sini values, dalamnya kita masukkan ID barang, koma, nama barang. Terus harga, stok. Oke. Selanjutnya kita masukkan 101, laptop, gaming, koma, 1.500.5, lalu 102, mouse, wireless, luggage. Ini kita kasih dengan harga 150.000 dengan stok 50. Lalu yang ketiga 103, monitor Samsung. Kita kasih harga 2 juta. Dengan stok 10. Oke, perhatikan kolomnya harus sesuai dengan nilai atau values yang kita masukkan. Lalu kita eksekusi. Oke, 3 row-nya artinya masuk, 3 data masuk. Sekarang kita isi pelanggan, lalu kita masukkan untuk insert into pelanggan, ID, kita tutup aja di sini titik koma, ID pelanggan, nama pelanggan,
Pertama kita masukkan 1, kasih nama Andi Pratama, koma, Jalan Sudirman, Jakarta. Mungkin nomor telepon itu bebas aja sih, 08 bla 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 bla. Selanjutnya kita masukin data yang kedua, yaitu Budi Santoso. Kita kasih alamatnya, bebas saja. Sama ini juga masuk nomor telepon. Lalu kita running. Oke, di sini udah running ya, udah bisa. Terakhir kita input data transaksi, misalnya Andi, insert into yaitu transaksi, sama juga kayak tadi, Reus, buka kurung, 2,2 102 2023 bulan 11 tanggal 21. Oke, kita run. Kita berhasil disimpan ya. Setelah data masuk, kita gimana sih cara melihatnya? Kita gunakan search. Oke, kita cek dulu semua data barang. Ketik from barang. From barang, where harga, kita kasih harga 500.000. Oke. Nah, bisa dilihat ya, langsung ada monitor Samsung yang harga 15 juta, dan ada beberapa yang tidak muncul, yang muncul hanya mouse dan hanya mouse-nya aja yang fungsi. Oke. Selanjutnya, misalnya harga monitor Samsung naik, itu tidak perlu hapus data, cukup kita update. Sebelum update pastikan kita tahu di barangnya agar tidak salah edit. Oke. Lalu ketika update barang, sheet harga, kita kasih harga 22 juta dengan stok 8. ID barang 103. Ada salah kata atau ucapan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.